welcome back to program pertama aku di YouTube aku, namanya Sekarang Semua Bersaudara. Nah, oke, di hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial banget, super humble banget, beriman banget. Pengalaman yang dia lalui ya. Wah, sedih juga sih karena saudara kembarnya meninggal. Tapi yang aku bingung, Melita ini strong banget. Biasanya kan kalau ada yang kembar terus saudaranya meninggal, pasti yang satu tuh hancur banget gitu. Semua orang yang ngeliat itu yang kayak, wow, kok bisa sih? Ketegarannya dia, keimanannya dia. Langsung aja kita sambut Melita. Hai Melita, apa kabar sayang? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan baik. Sorry banget, maaf aku menyinggung saudara kamu Melisa. Gimana kamu menghadapinya gitu? Sebenarnya gimana cara menghadapi? Aku nggak bisa kasih tahu detail kayak gimana ya. Karena ya itu sesuatu yang harus dihadapi. Iya, dan kita terima ya, takdir ya sebenarnya ya. Bukan apa yang kita pilih, apa yang kita mau, tapi benar. memang apa yang Tuhan kasih. Iya. Gitu. Ada satu hal yang aku sadar banget. Semua yang ada di bumi ini gitu ya, itu bukan punya kita. Jadi itu punya Tuhan, haknya Tuhan, maunya Tuhan. Masa mau kita gitu. Balik lagi ya cuma bisa berserah, balik lagi ya cuma bisa Tuhan tolong aku. Nggak bisa ngomong kok gini sih, kok gitu sih. Pas kamu tahu keadaannya Melisa drop, itu lagi sama kamu? Itu lagi sama aku. Melisa lagi, dia tuh drop cuman 3 hari dia benar-benar ngedrop kayak orang lemas aja sih sebenarnya. Oh, jadi sebelumnya tuh Melisa itu nggak ada sakit apa gitu ya? Oh enggak ada. Cuma tiba-tiba kendalanya lemes aja. Oke. Dia sehat, puji Tuhan gitu, nggak ada pernah keluhan apa-apa. Cuman beberapa hari terakhir memang dia capek, gampang capek, terus lemas. Terus cuma bisa istirahat, nggak bisa main HP, apa segala macam. Oh, di situ aku pikir aku hitungnya dropnya tuh di situ. Oke. Dan di situ kamu udah ngerasa nggak sih? Kalau Melisa kok kayak ada something wrong ya? Gitu. Dibilang ngerasa sih enggak, dibilang ngerasa enggak, tapi apa ya? Aku nggak mau bilang aku ngerasa nih kayak ada sesuatu, enggak. Cuman aku merasa kayak Tuhan udah ngomong sama aku, persiapin diri kamu. Oke. Ya, pastinya sih dia udah ada maksudnya Tuhan. Ya. Sampai Tuhan udah atur, pastinya Tuhan juga udah memperlengkapi kamu supaya kamu kuat dan kamu juga tetap bisa jalani hidup dengan happy ya. Aku melihat kamu sangat-sangat terkagum-kagum gitu. Karena kalau dari orang-orang di luar sana, even aku pun ada teman aku yang saudara kembar, dia itu satunya kenapa-napa itu, yang satu tuh bisa kayak, apalagi ini ditinggal selamanya, dan kamu tuh strong banget gitu. Dan yang aku lihat dari kamu tuh, wah beda banget sih gitu. Itu bagus banget pertahanan. Oke. Nah, dear seperti itu dear, ini dia Melita. Melisanya udah di surga sama Tuhan Yesus ya. Enak dia. Iya. Sama Tuhan Yesus. Oh, udah selesai. Kita masih pakai masker di sini. Iya, udah nyaman. Oke. Nah, aku jadi kayak ada beberapa pertanyaan gitu. Ini udah pertanyaan yang kita udah kumpulin, ada yang dari fans juga. Nah, aku udah siapin nih udah aku catetin semua pertanyaan dari kalian. Ini langsung pertanyaan pertama. Banyak banget yang nanyain kamu itu asalnya dari mana, terus besarnya di mana? Aku aslinya orang Batak. Papa mama. Horas. Ya dong, Sirabutan. Iya. Papa mama aku asli Batak. Papa mama lahir dan besar di Medan, emang di Siantar. Tapi aku lahir udah di sini, udah di Jakarta. Di Kamu Batak KTP kan? Awalnya Batak KTP. Kayak aku juga lahir di Jakarta benar. Iya, Batak KTP. Aku gedenya juga di sini. Oh, gedenya juga di sini. Tapi aku bisa ngerti bahasa Batak, yang masih ngobrol sama keluarga tuh masih. Jadi masih nyambung ya. Jadi kalau misalnya dibilang Batak KTP, enggak KTP apa. Karena kamu bisa terjemahin dan bisa balas omongan Batak. Iya. Oke. Terus kamu sama Melisa kan kembar. Apa ada kakak lagi atau ada adik? Berapa bersaudara? Iya, aku sama Melisa tuh kita berempat bersaudara. Abang aku 2 orang. Jadi pas banget tuh, cowok, cewek.
Oh iya enak ya. Kalau aku baru 2 cowok, cewek lagi on the way. Berarti satu lagi ya cewek ya. Oke. Terus yang aku pengen tahu, kan kalian kan kembar ya sama Melisa, Melita. Nah ini tuh siapa yang jadi kakak dan bedanya tuh berapa lama? Misalnya abis yang lahiran gitu kan kalau kembar gitu ya? Aku sama Melisa itu yang tuaan. Ini aku contek jawaban Melisa. Kalau misalnya dia ditanya siapa yang lebih tua, pasti dia ngomong ini Melisa dong. S dulu baru T. Gitu. Asik banget sih. Pas aku lihat, oh iya beda juga. Tapi kita cuma beda 2 menit karena lahirnya sesar. Oh sesar 2 menit. Cuma 2 menit. Tunggu sih ya. Udah kembar deh. Itu di perut udah berarti 1 nih. Oke, jadi yang Melisa itu kakak, cuma dia maunya dibilang adik. Gimana? Iya. Dia dibilang kakak bener-bener cuman untuk panggilan aja. Tapi sebenarnya kalau sifat kadang-kadang dia bisa jadi kakak, kadang-kadang dia bisa jadi adik, aku bisa jadi kakak, bisa jadi adik. Emang bener-bener yang kayak gitu. Iya. Kalau kembar itu kan biasanya ada yang aktif, ada yang lebih pendiam. Nah ini dua-duanya aktif atau gimana? Dua-duanya aktif sih. Nah, kita lanjut lagi, dear. Pertanyaan selanjutnya buat Melita. Nih, kamu ini kan emang hobi nyanyi ya? Bisa dibilang begitu. Oh, bisa dibilang gitu. Itu tuh emang dari pertama kali kamu suka nyanyi dan mengenal mau nyanyi itu dari umur berapa? Aku sadar aku suka nyanyi gitu ya. Mulai dari kecil pas aku sekolah minggu sih sebenarnya. Oh, kayaknya aku sadarnya umur 4 tahun itu aku udah suka nyanyi. Itu langsung sama si Melisa juga sama suka? Melisa. Oh, jadi dua-duanya suka nyanyi Dua-duanya suka nyanyi. Aku sama Melisa kebanyakan suka hal yang sama, apalagi specifically di hobi gitu. Jadi kita sama-sama suka nyanyi. Oh. Emang hobi nyanyi. Dan kalau nyanyi kan biasanya nih aku penasaran nih, kalau anak kembar ini dia tuh suaranya sama nggak sih? Apa maksudnya yang kayak dia lebih rendah atau dia lebih tinggi, Melisa, Melita gitu? Bedanya apa kalian dari suaranya? Aku sama Melisa tuh beda banget kalau suara di karakter. Aku sama Melisa range vokalnya sama tapi warna suaranya beda. Iya. Kayak aku tuh kayak Celine Dion gitu loh. Celine Dion dilihat dari sedotan. Nah, kamu kalau nyanyi itu pernah nggak kamu main nyanyi sambil mainin alat musik? Kalau di rumah sering. Kalau misalnya Melisa nyanyi, Melisa sama aku nyanyi gitu ya, aku bagi suara. Biasanya aku main keyboard atau piano. Oh, jago ya? Oh, enggak jago kak. Tapi sih kamu lebih baik lebih. Kenapa dulu aku nggak les piano ya? Itu main piano, kamu sampai les gitu atau nggak otodidak? Sampai les. Justru aku berempat nih bersaudara, 4-4nya bisa main piano. Oh, bisa main piano semuanya. Oke. Nanti kita nyanyi. Kalau gitar enggak, aku nggak bisa. Nggak bisa, jadi piano aja. Iya, ini yang unik di sini. Aku lebih bisa ke piano, Melisa lebih bisa gitar. Jadi kalau lagi di kamar nggak ada keyboard gitu kan, yaudah dia main gitar. Kalau misalnya lagi di ruang tamu, aku yang main piano. Oh, gemes banget sih. Jadi pengen anak kembar deh. Tapi lucu ya. Nah, kalau misalnya dari Melisa dan Melita ini, yang passion yang lebih suka sama dunia musik itu siapa duluan sih? Atau kalian barengan? Kalau sama dunia musik itu bareng. Tapi kalau dunia nyanyi, Melisa. Oh, Melisa? Iya. Oh gitu, kenapa gitu? Kalau musik aku lebih suka bikin harmonisasi, bikin acapella, bikin choir vokal. Sedangkan Melisa nyanyi sendiri, ayo gas gitu. Dia lebih pede aja gitu kalau nyanyi sendiri. Melita itu udah pernah ikut audisi nggak? Kalau Melisa kan ikut idol ya? Aku juga ikut. Oh, kamu juga? Oh, kamu juga ikut idol barengan? Barengan. Terus aku nggak lolos. Kamunya nggak lolos karena gimana? Kenapa tuh? Pasti itu jadi pertanyaan buat teman-teman semua, mungkin buat kakak juga. Karena dulu aku idol junior dan yang lolos aku bukan Melisa. Oke, biar seimbang ya. Indonesia Idol biar nggak sendiri gitu ya, nggak ada iri-iri ya kembar ini. Iya. Dulu aku bisa bilang waktu umur Indonesian Idol Junior, aku masih terbiasa nyanyi sendiri, masih pede gitu. Jadi aku puji Tuhan di situ sampai 12 besar. Oh, 12 besar. Itu tahun berapa? Pokoknya season pertama. Season pertama. Wih.
Jadi sebenarnya dia lebih senior daripada Cherry kan? Oke. Gimana? Terus itu? Yang kedua ini memang aku setelah dari situ aku sama Melisa jadi dua terus nyanyi di gereja. Emang aku lebih ke gereja gitu, lebih ke pelayanan dan nyanyinya duet. Aku suara dua. Aku jadi nggak terlatih bikin suara satu aku, nggak jadi terlatih ngelit suara aku sendiri. Iya. Akhirnya pas di audisi kemarin ya memang dijalanin Tuhan kali ya. Melisa yang lolos, aku nggak lolos gitu. Aku nervous juga sih. Oh, nervous ya. Nervous juga. Iya. Oh, berarti itu adalah audisi udah kedua kalinya kamu ya? Iya, ada 2 kali. Oke. Kalau Melisa, Aku sama Melisa cuma 2 kali ikut audisi. idol doang berarti. Idol ya? doang, idol junior sama idol yang gede. Oh, oke. Ada bayangan nggak sih ke kamu kalau misalnya pada saat kamu nyanyi di gereja kamu nanti sendiri gitu? Oh, sering banget sebenarnya. Tapi itu udah akhir-akhir ini aja. Waktu Melisa dipanggil Tuhan, aku bener-bener itu kan hari Selasa, hari Kamis penguburan gitu ya. Aku mikir hari Minggu aku harus pelayanan gitu. Aku nggak tahu gimana caranya, gimana kondisi nanti aku mau pelayanan. Serius, jadi hari Selasa Melisa pergi, minggunya kamu pelayanan? Minggunya aku pengen pelayanan, tapi ya mungkin keluarga belum bisa kali ya. Oke. Jadi memang keadaan juga gitu kan, lagi rawan banget kan di mana-mana. Jadi nggak dulu deh kayak gitu. Tapi setelah itu aku ada take video clip nih sama teman-teman gereja aku, di make upin dan wardrobe-nya sama teman-teman gereja aku. Aku baru masuk ruangan, aku langsung nangis sih, oh gini ya. Untung waktu itu aku nggak pelayanan. Aku ngerasa gimana kalau aku nangis tiba-tiba di mimbar, bener-bener nangis gitu. Benar. Intinya Tuhan baik. Kamu tuh kuat banget. Enggak semua orang bisa setaf kamu gitu menghadapi keadaan kayak gitu. Kamu udah pernah sekuler? Udah, aku udah pernah sekuler. Udah pernah sekuler. Nah, menurut kamu gimana nih? Rasanya beda nyanyi sekuler sama rohani ya. Sebenarnya kalau di rohani itu kita bukan cuma soal nyanyi ya, kita soal menyembah juga gitu. Sekuler sebenarnya nyanyi dari hati gitu. Bedanya. Rasanya gimana ya? Kalau rasanya kalau lagi rohani kita curhat sama Tuhan. Sedangkan kalau lagu sekuler kita curhatin diri kita ke orang gitu. Kamu umur berapa sih? 20. Enggak, udah 20 deh. Lebih kira-kira lebih dewasa daripada aku. Karena kalau ketemu Melisa tuh kayak umur 30 kepikiran. Oke. Berarti gue yang terlalu Chinese ya. Oke, Dit, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Melisa ya. Banyak banget yang bilang kembar itu memiliki sifat yang berbeda. Kalau aku lihat di video kamu sama Melisa itu, Melisa orangnya lebih bocor dari kamu ya. Emang bener ya? Enggak. Terus gini, kamu orangnya lebih dewasa, bener gak sih? Salah Kalian ya semua ya. Salah. Itu tuh pasti cuman satu di antara 1 miliar orang yang ngomong kayak gitu. Karena Melisa jauh banget sama aku. Dia Jauhnya gimana? Jauh berkali lipat lebih dewasa daripada aku. Oh, dia jauh lebih dewasa. Iya. Jadi kamu yang lebih childish. Aku lebih childish. Aku apa-apa bisa ngomel gitu. Kalau dia kalau aku lihat sih dia emang pikirannya emang bener-bener lurus gitu, kayak yaudah dewasa. Apa yang Tuhan mau deh gitu. Dia lebih kayak gitu. Jadi tapi kalau bocor enggak sih, kita kalau bocor tuh satu sama lain aja sebenarnya. Kayak misalnya teman aku nih ngomong, Melisa jangan kasih tau Melisa ya, tapi aku ngasih tau di rumah. Berarti yang benar adalah yang lebih bocor itu adalah Kenapa bisa dalam keadaan Melisa ninggalin kamu, saudara kembar kamu yang tadi aku tanyain kamu, kenapa kamu bisa setegar ini? Kok kamu bisa gitu? Banyak sih yang nanya sama aku, beberapa personally juga nanya, kok bisa sih setegar itu? Aku nggak bisa bilang aku udah setegar itu dan aku udah sekuat itu. Aku masih suka nangis kok, masih suka Tuhan kok di antara semua kembar harus aku sih gitu. Tapi balik lagi, maksudnya aku nggak bisa paksa aku harus nangis gitu. Tapi di saat itu juga, di saat aku tanya Tuhan, kayaknya tuh ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati aku. Tuhan bilang enggak, dia tuh punya aku gitu.
bukan punya kamu. Dan aku berkali-kali mikir, oh iya, kakak, kan aku bilang kakak punyanya Tuhan, bukan punya aku. Jadi aku damai karena aku tahu siapa yang punya Melisa gitu. Oke. Berarti memang intinya dear, kalian kalau mau kuat harus ada hubungan dekat dengan Tuhan. Oke. Jangan hubungan dengan sahabat dibikin. Oh, berarti kamu rahasia kamu bisa tegar itu karena kamu langsung curhatnya ke Tuhan ya. Iya, karena mau curhat ke siapa lagi gitu kan. Yang ngerti kita 100% cuma Tuhan. Tapi nih, aku penasaran, kalau misalnya kamu setiap malam tidur, itu kamu kamarnya barengan sama Melisa? Pernah gak sih kamu misalnya lagi tidur terus ngeliat ke kasurnya Melisa terus kamu keinget, terus yang kayak kamu nangis sampai yang... Enggak sih. Aku bener-bener nangis keinget momen terakhirnya aja. Untuk dia gak ada, untuk kalau aku tiba-tiba keinget momen, oh iya biasanya bareng kakak ya, aku nggak sampai yang nangis gitu, cuman kayak oh ya sedih. Tapi aku sedih banget kalau nginget momen terakhirnya aja gitu. Oh iya. Kenapa emang momen terakhirnya? Karena dia di rumah dan dia, maksudnya tiba-tiba gitu aja aku masih shock aja sih sebenarnya. Iya. Kok tiba-tiba nggak ada? Dia pernah nggak, Melisa pernah nggak ngomong ke kamu, kayaknya aku duluan deh gitu, atau apa gitu? Pokoknya yang menandakan kalau dia mau pergi duluan. Enggak sih, nggak ada sama sekali. Dia kalau ngomongin tentang itu gitu ya, dia cuma ngomong kita harus siap gitu. Udah dia kapanpun Tuhan panggil kita harus siap, udah itu doang. Tapi itu udah bener-bener lama banget dan dia selalu ngomong itu sama papa, mama, abang aku dua-duanya dan aku. Gitu. Kalau aku di posisi kamu. Nah, nih 8 Januari ini kamu kan habis birthday ya? Gimana perasaan kamu ulang tahun pertama kali tanpa Melisa? Sebenarnya waktu 8 Januari kemarin aku emang agak mental breakdown gitu, kayak karena bertahun-tahun 19 tahun gitu bareng sama Melisa, ngerayain bareng Melisa. Dan kali ini nggak ada kakak ya, tapi aku nggak sampai nangis sih kak. Aku cuman kayak oh iya nggak sama kakak lagi ya, tapi aku langsung mikir oh ini dia ngerayain ulang tahun sama Tuhan Yesus gitu. Itu yang menghibur kalau pikirnya kalau Melisa udah sama Tuhan Yesus, nggak ada tempat yang lebih baik di dunia ini daripada sama Tuhan gitu ya, di sana yang paling baik gitu kan. Itu yang menghibur aku sih sebenarnya. Oke, kenapa bisa pikirannya bisa sepolos selurus itu ya dia ya? Tapi bagus pertahankan seperti itu dia. Jadi kalau kita walaupun ditinggalin, jangan jadikan keterpurukan itu kayak batu sandungan buat kita tetap selalu sedih nggak bisa bangkit. Nah, Melita harus patut dicontoh. Dia nggak jadiin itu keterpurukan yang mendalam, tapi lebih ke oh ya udah ini udah jalannya Tuhan gitu ya. Ih kamu keren. Oke, di TSB kalau sobat saudara ini kedatangan tamu spesial yaitu adalah Hai Melita. Apa kabar kamu? Baik. Ya ampun, aku tuh di jalan nyanyi lagu dia loh. Kalau binamu. wow. Itu single yang kedua ya? Pertama. Oh yang pertama. Itu ada yang kedua. ada yang kedua. Update ya? Enggak, gue sengaja emang harus denger langsung. Oh, yaudah tunggu sebelum dengar langsung. Ini tuh kita udah ada beberapa pertanyaan. Jadi dari Terang Semua Saudara ini kita udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari para dear netizen semua untuk si Melita. Nah, ini udah pertanyaan keempat, sis. sis. Jadi gini, pertanyaan keempat lupa kan tuh gue. Yang mana sih? Yang mengenai Penyebab. loh. Banyak yang penasaran. Oh iya. Sebenarnya simpang siur banget kan. Ada yang bilang mohon maaf ya sebelumnya kalau Melisa ini tuh meninggal karena kecapean, jantung lah, apalah. Nah sekarang langsung aja kita tanya kepada sumber terpercaya. Benar, kan? darahnya langsung. Jadi nanti saya diam. Verifikasi ya. Oke, silakan langsung dijawab. Ya, Mantap. Penyebabnya tuh apa? Jadi emang Melisa tuh 3 hari terakhir emang dia ngedrop aja, kita nggak tahu kenapa, karena memang dia punya darah rendah. Oh sama. Ya, dan kita pikir ya udah dia kecapean gitu. Mohon maaf, sama. Iya, gue darah rendah Oh juga. oke. Nah, Gampang capek memang. gampang capek. Dan hari Selasa sore Melisa dipanggil Tuhan. Hari Selasa paginya dia masih ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu dikasih tahu memang vonis dokter kalau jantung Melisa katupnya ada pembesaran. Dan pembesaran itu yang bikin kurangnya oksigen. Tapi bukan karena kecapean dia begitu. Emang itu udah lama.
vonis dokter. Vonis dokter ini udah lama kalau dia itu ada jantung, katupnya itu Iya, vonis dokter bilang kalau dia itu udah punya itu udah lama gitu. Dan baru itu itu. Baru tahu karena memang kita sekeluarga selalu ngerasa emang gak ada masalah Fine-fine apa-apa, aja ya? fine aja gitu. Sampai akhirnya banyak berita kan di mana-mana pembongkaran jantung lah, apa segala macam. Sebenarnya teman-teman yang mau aku bilang penyakit apapun itu dia nggak penting gitu ya. Buat siapapun, buat kita, buat kakak-kakak, buat kita semua udah nggak penting. Maksudnya kalau Tuhan mau juga sebenarnya tanpa kita tahu penyakit itu sembuh kok, ya kan? Tapi kan Tuhan bilang ayo gitu. Udah waktunya. Jadi udah nggak penting juga gitu ditanyain penyakitnya. Oke, jadi seperti itu ya netizen. Berarti memang sudah waktunya Tuhan. Nah, ada juga pertanyaan. Keadaan Melisa itu pas dia sebelum meninggal, pas hari Selasa itu, pagi siang itu dia happy atau masih kayak Atau dia sempet ngomong apa sama kamu, bercanda apa, atau kamu punya feeling apa, atau gimana? Bercanda setiap hari. Bahkan sampai hari terakhir kita masih bercanda. Detik-detik terakhir dia juga masih bercanda. Oh, masih bercanda detik terakhir? Karena dia masih setalkative itu, walaupun dia lemas. Sampai ngomong juga ngap gitu. Tapi bercanda terus. Itu dalam keadaan dipakai ventilator atau cuma oksigen atau gimana? Nggak pakai apa-apa. Oh, nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa. Dan dia sempat sehat. Kayaknya sehari sebelum dia sehat. Seninnya berarti. Seninnya ya. Itu dia biasa aja. Papaku yakin banget kalau Melisa sembuh. Bahkan pas Melisa ngedrop lagi, papaku yakin banget kalau Melisa sembuh. Oke. Dan ternyata memang Melisa sembuhnya langsung. Iya. Terus memang hari Selasa pagi sempat ngomong ke mama, aku mau pulang. Oh gitu. Sempat ngomong kayak gitu. Di rumah tapi Di rumah ngomongnya sama mama. Aku mau pulang. Nyangka nggak kalau ternyata kata-kata aku mau pulang, ternyata pulangnya ke rumah bapak. Sebenarnya papa mama sih nggak ada pikiran apa-apa, tapi aku bukan mau bilang aku ada firasat enggak, tapi aku ngerasa kok kayak Tuhan ngomong sama aku, yuk persiapin diri gitu. Oh, kuatkan hati. Iya, kuatkan hati. Makanya aku shock Pada banget. saat itu kamu ngerasa itu kamu denial atau gimana? Oh Tuhan, ya udah Tuhan kuatin aku, atau ya Tuhan ternyata Jangan dong gitu. Aku denial atau protes gitu kan? Kisha kan suka gitu. Jangan gue Iya. Aku bener-bener yang kayak enggak, aku kayak gitu. Sama kan kita. Nggak mungkin Tuhan Perasaan jangan lu aja Iya. gitu ya. Tuhan jangan dulu, apaan sih ini pikiran langsung gitu. Aku mikirnya, oh itu si jahat yang mikir yang lewat gitu. Tapi sebenarnya setelah aku pikir-pikir lagi, itu Tuhan yang ngomong sama aku. Tuhan bilang, ayo semangat, kamu bisa, kakak kamu, aku mau taruh di samping aku gitu. Gitu. Karena memang berarti tugasnya Melisa sudah selesai ya. Tugas kamu belum selesai. Iya. Tugas kita. Tugas kita ya. Dan pada saat kamu melihat kenyataan bahwa kakak kamu ke rumah bapak, memang secara rohani kita sama-sama percaya, yakin bahwa Melisa kembali lagi kepada pencintanya gitu kan. Tapi sebagai kembarannya, soulmate-nya, merasa kehilangan nggak kamu sama keadaan secara manusia ya, secara daging ya, merasa nggak kamu kehilangan? Apa yang kira-kira belum tersampaikan gitu? Kok kamu udah pergi duluan? Kehilangan banget sih, benar-benar kehilangan sampai bahkan udah dibilang udah nggak bisa gitu sama dokternya. Aku masih mikir ini Tuhan masih manggil kakak buat jalan-jalan di surga, habis itu balik gitu. Untuk jadi kesaksian. Keluarga aku masih mikir kayak gitu sampai beberapa jam. Tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan punya rencana lain. Aku sempat yang ngeblank, bener-bener gak tahu nih apa nih gitu. Tapi entah kenapa ada aja yang Tuhan taruh di hati aku. Ayo coba keluar, ayo coba sapa teman-teman kamu gitu. Yang bikin aku kuat. Kelihatannya dilihat orang sebenarnya kuat, tapi sebenarnya aku cuma pengen keluar karena dia nyuruh aku aja gitu. Oke. Ada perasaan kehilangan sangat sampai sedih atau gimana? Kehilangan banget sebenarnya. Kehilangan aja, kehilangan secara jasmani. Iya. Kehilangan di hati aku enggak, karena aku selalu bilang apa yang ada di Melisa ada di aku, apa yang ada di aku ada di Melisa. Jadi memang aku dari kecil kan bareng terus. Kalau orang bilang ada penyesalan nggak mau ngomong apa-apa sama Melisa,
gimana ditinggal Melisa, aku bilang gak ada penyesalan dan kehilangan secara jasmani aja, karena aku tahu Melisa bersama Tuhan Yesus. Oh, jadi seperti kayak kamu merasa Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan ke kamu pada saat itu ya? Aku nggak bisa maksa aku mikir yang aneh-aneh, karena di pikiran aku benar-benar terbesit langsung, ingat ya Melita, Tuhan panggil Melisa bukan karena Tuhan nggak sayang kamu. Iya. Jadi aku kayak, oh ya Melisa love, aku juga love gitu. Oh. Gitu. Kangen? Kangen dong. Sampai sekarang? Kangen dong. Kalau kangen biasanya apa yang kamu lakukan? Aku suka liatin video dia nyanyi sih. Oh. Terus aku duetin gitu kan. Iya, di Instagram ya. Iya. Iya, aku lihat Instagram kamu duet-duet gitu sama saya. Oke, tadi kan kamu bilang sebelum waktu lagi lemes-lemes sempat bercanda-bercanda nih sehari sebelum ya. Itu kalian biasanya bercandanya apaan sih? Ini hal simple banget sih. Kayak aku lagi putar lagu, terus abis itu aku putar lagu yang dia nggak suka, terus aku bilang, nih lagu favorit lo nih, gitu kan. Bercandain kayak gitu. Terus dia respon, gue tonjok lo, yang kayak gitu. Cuma yang kayak gitu-gitu doang. Tapi responnya masih responsif gitu. Responsif ya? Nggak ada yang nunjukin dia kayak Enggak. lemes atau Nggak lemes pasti ya, Lemes tapi pasti. memang jiwanya tetap semangat, tetap happy gitu. Jadi kayak gini, coba nih favorit lu kan lagu itu dong, gue tonjok lu. Cuman gitu, tapi dia lemes, cuman gue tonjok lu, pasti mau nonjok aku gitu. Kalau dilihat kayaknya dari ceritanya, cara bercanda itu kalian tuh seru banget ya. Kalau misalnya kamu kayak sekarang kejadian Melisa udah lebih dulu ke rumah bapak, bercanda-bercanda itu sering kamu lakukan gak di kamar sendirian? Kan kadang kita suka sendiri-sendiri kan, jadi suka melakukan hal-hal yang ke ini ya, ke kaca ya. iya, maksudnya kayak seru-seruan sendiri, kayak kamu bikin video ada Melisa kamu berdua gitu, duet kayak gitu yang kamu lakukan? Kalau sekarang sih enggak. Sekarang sih aku jarang sendiri sebenarnya kalau sekarang. Cuman kalau waktu sama Melisa dulu, aku sendiri, cuman maksudnya gimana ya? Kayak bareng sama Melisa gitu. Kayak yaudah kemana berdua. Iya udah. Tapi jatuhnya kayak sendiri. Oh, Iya dong kak. jatuhnya kayak sendiri. Iya. Kenapa jarang sendiri sekarang? Nggak mau? Atau memang keluarga sengaja yang bikin Sebenarnya Nggak biarin sendiri? kamu sendiri gitu kan. Sebenarnya karena aku nggak terbiasa sendiri. Jadi emang kebiasaan sama Melisa terus kan. Jadi kalau sendiri rasanya aneh gitu. Oh. Bukan aku jadi kayak kangen Melisa aku aja, tapi aneh karena aku Suka rame? Aku suka rame. Oh, oke. Iya. Oh, jadi memang udah terklarifikasi ya, Cang ya. Itu netizen ya, udah dijawab sendiri sama Melisanya, jadi nggak usah nanya penyakitnya atau apa A, B, C, D. Yang penting sekarang Melisanya kuat, Melisanya juga udah senang. Iya, dan pastikan fans-fans Melisa juga mungkin merasa kehilangan dan sedih, dan mungkin juga kamu bisa ngomong ke fans-fansnya bahwa jangan sedih lagi, karena sebenarnya Melisa itu memang sebelum dia pergi juga dengan happy gitu ya. Iya. Oh ya berarti bisa langsung aja Iya. disampaikan langsung dari Melitanya. Iya. Gimana? Mungkin apa yang mau kamu kasih tahu ke fans yang kehilangan ya? Mungkin kamu kan secara pekerjaan rohani beda-beda kan orang-orang gitu. Jadi mungkin fans-fansnya yang masih sedih atau apa gitu bisa menghibur. Kamu bisa menyampaikan apa yang Melisa belum sempat sampaikan. Aku sih sebenarnya aku sadar banget ya, banyak banget yang kehilangan Melisa. Bukan cuman teman-teman pelayanan aku, bukan, tapi emang sebanyak itu fans-fansnya Melisa juga banyak banget yang kehilangan Melisa. Tapi yang mau aku bilang sama teman-teman gini, apa yang ada di bumi ini kan punyanya Tuhan ya, gitu. Kita mau protes juga nggak ada gunanya gitu. Kita juga ini cuma masalah waktu aja, nanti kita juga tetap menghadap gitu. Dan buat teman-teman semua, ini kalau ini dari Melisa, kalau misalnya aku ada yang nanya sama Melisa punya penyesalan nggak, Melisa bakal bilang enggak, karena dia bilang dia cuma hidup untuk sehari, bukan karena artinya dia hopeless, enggak. Dia punya prospek ke depannya, mau jadi apa, mau kayak gimana, mau rumah tangganya gimana, punya prospek. Tapi dia hidup untuk sehari karena dia percaya apa yang dilakukan hari itu seperti hari terakhir, Seperti merasa besok. seperti besok itu udah gak ada lagi gitu. Jadi benar-benar lakukan yang terbaik cuma untuk Tuhan. Dia kayak gitu. Dia bilang Wow. hidup untuk sehari. Jadi kalau bisa nggak salah hari itu, nggak salah, jangan salah gitu.
Wow. Luar biasa loh ya. Jadi katanya Melita itu kalau Melisa kita ketemu langsung dia tuh kayak umur 30 tahun. Oh gitu ya. Karena pemikirannya sangat dewasa. Pemikirannya dewasa. Kalau si Melita lebih canggih. Oh iya betul. Itu dewasa banget. Iya, dewasa banget. Jadi dia diajarin. Enggak. Aku sih kalau aku bilangnya, kalau papa mama aku juga bertanya-tanya, "Ih, kakak kenapa begitu ya?" Oh, mama juga bertanya-tanya. Papa mama juga bertanya-tanya. Maksudnya kalau misalnya papa mama lagi kenapa-napa, misalnya lagi pikirannya kemana-mana gitu, papa mama pasti dinasihatinnya sama Melisa. Oh, Gitu. Oke. Abang aku juga. Kalau misalnya ditanya gimana, dia cuma bilang ya karena Tuhan Yesus baik. Terus aku tuh udah mikir sekarang, oh ya emang dia tuh dipilih gitu. Jadi nggak ada alasan kita untuk sedih-sedih lagi sebenarnya. Iya, tapi berarti emang tugasnya di dunia udah selesai gitu ya. Berarti tinggal tugas kita nih kayak Betul. ya kan? Betul juga. Nah, kayak aku dapat informasi kamu ada single lagu kedua ya. Dan katanya baru dirilis tanggal 28. 28 nanti. 28. Oh, 28 kemarin. Langsung aja kita Mau denger. Mau Putar aja ya. putar aja. Oke. Nyanyi awalnya atau refnya gitu. Apa mau ditemenin sama Celine Dion? Dia dulu dong, Fen. Jangan ngalah mau ini Misdan. Gila lagi kan kayak. Boleh kita nyanyiin dong sedikit. Ada deg-degan. Kayak gini. Tegang ya. Kamu jangan liatin dong. Ini kita nggak ada di juri kok. Lagu yang kedua. Iya, yang kedua. Refnya aja apa? Aku mau aku yang nyanyiin aja. Enggak. Yang kedua judulnya Yesus yang Kupercaya. Aku nyanyi refnya. Iya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Itu soundnya dari mana ya? Dari ini nggak sih? Keren loh Melita. Tadi judulnya Yesus yang Kupercaya. Yesus yang aku percaya gitu. Yang pilih lagu ini tuh kamu mau nyanyiin apa emang kamu yang milih lagunya atau gimana? Iya sih. Iya, ya? Dikasih, aku pilih lagu. Kamu pilih, kenapa kamu pilih lagu yang judulnya Yesus yang percaya? Sebenarnya karena lagu pertama sama lagu kedua ini emang benar-benar speaks through my soul sih kak. Bener-bener yang apa yang aku butuh di jiwaku saat ini gitu. Yang pertama kan penolong yang setia, aku bener-bener di situ butuh Tuhan Yesus tolong gitu. Yang kedua, aku udah minta Tuhan Yesus tolong, sekarang aku percaya sama Tuhan Yesus. Wow. Keren, kita doain semoga berjuta-juta ya kan laku dan sedih menguatkan banyak orang. itu MM loh ya. Wow, iya karena gue juga suka. Kita nyanyi yuk. Ayo dong. Yuk. Apa? Suara Melisa jauh lebih bagus. Enggak pasti dua-duanya. Enggak, tapi gue nonton, gue mengikuti kontestan-kontestan itu. Iya sih. Iya, gue nonton. Lagu efek suara gitu ya. Percaya hanya Yesus. Nadanya gimana? Kita yang maaf ya. Ayo. Tangan ikut dong sebagai Whitney Houston sampai. Selingkuh nggak sampai. Oh iya. Santai gue cuma kejauhan aja mata gue. Coba latihan dulu ya. Iya. Kita bila tiga. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya.
hanya Yesus penolong yang setia. Oke, bisa. Oh, ini mahal loh, momennya mahal. Dan dia makin. Jangan, kalau duluan jadi gak jadi. Oh iya, iya. 1, 2, 3. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Wow! Keren. Itu single pertamanya, yang keduanya juga kece banget. Nah, buat buat Dear, Yes. netizen semua harus Dengerin, caranya gimana? Download apa atau apa? Gimana caranya? Udah rilis di YouTube channelnya Impact Music Indonesia. Impact atau kalian bisa lihat langsung Di di Instagramnya. Instagramnya. Yes, Melita Trisia. Iya. Melita. Ya. Oke. Oke, itu dia. Sampai pada akhirnya. Belum dulu. Sebelum penutup, ya kan? Kita semua pada tahu nih, dan kita juga pada penasaran karena sebagai twin, saudara kembar, ditinggalkan itu pasti ada rasa kehilangan gitu, dan pasti ada galau-galaunya, ya kan, pasti ada nangis-nangis, sedih-sedihnya. Nah, kayaknya kalau aku lihat sekarang kamu tuh kayak happy aja, santai aja, tenang aja. Mungkin kamu bisa memberikan tips kepada mungkin ada beberapa yang nonton kita baru kehilangan saudaranya atau baru kehilangan orang yang tersayang. Apa tips yang paling bisa membuat lu nggak usah sedih lagi gitu, yang bisa bikin kamu kayak happy, santai gitu? Silahkan. Mungkin aku bakal share sekalian kesaksian sedikit. Oke, boleh. Jadi waktu Melisa dipanggil Tuhan, emang aku hancur pertamanya. Siapa sih yang gak hancur gitu kan? Apalagi aku kembarannya gitu. Tapi yang ada di mindset aku cuma satu. Maksudnya kalau ini gak ada di mindset kita semua, normal banget. Namanya juga baru ditinggal. Tapi aku di dalam hati aku kayak Tuhan tuh ngomong sama aku kalau Melisa bisa sama Tuhan Yesus gitu. Kenapa aku ngomong ini sama teman-teman? Karena kita harus, sebenarnya yang menghibur kita satu-satunya bukan rame-rame sama temen, bukan ngechat sama banyak orang, bukan terima dana dari siapapun, bukan. Tapi benar-benar penghiburan yang sejati cuma dari Tuhan Yesus. Kita harus punya mindset, oh iya udah sama Tuhan Yesus, oh iya nanti aku juga. Gimana caranya supaya aku berkumpul lagi sama Dia yang ada di surga? Gitu. Jadi kalau terpuruk di sedih mulu, nanti kita jadi nggak sibuk nyelesain tugas kita yang ada di dunia. Justru pikiran kita harus, oh iya dia udah sama Tuhan Yesus ya. Gimana caranya supaya aku juga nanti bisa ketemu sama Tuhan Yesus, bisa ketemu sama Dia? Karena yang aku ngomong ini balik lagi, yang di bumi ini nggak ada yang punya kita, semuanya punya Tuhan. Kita nggak ada hak untuk bilang udah di sini aja. Yang punya hak cuma Tuhan Yesus. Keren ya. Karena jarang-jarang kayak anak seumuran kayak kamu umur berapa sih? 20 tahun tuh udah punya iman yang seteguh dan sekuat seyakin itu gitu ya kan. Tadi makanya gue sempet nanya, kamu diajarin nggak ngomong kayak gini? Enggak ya? Ini jadi mungkin karena memang komunitasnya juga kamu sering pelayanan, sering dan lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Keluarganya saling menopang Saling menopang dengan yang lain, mungkin karena gitu ya. Aku sekeluarga itu emang dari kecil pelayanan. Papa mama dulu pelayanan pas masih kecil sama abang. Terus udah mulai gede, aku yang pelayanan sama abang aku. Terus papa mama yang temenin kemana-mana. Tapi dari kecil sampai hari ini setiap malam itu doa bareng. Wah, hebat. Ada gitu ya? Iya. Merinding lagi. Merinding lagi. Kenapa sih anak ini? Iya, Tadi di sebelah dia merinding kayaknya. Nah itulah dia ya kan, para dir. Iya. Semoga
bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi contoh. Ya Iya. kan? Nah, Iya. jadi buat kalian langsung aja di subscribe, like, komen supaya program Torang Semua Basudara ini bisa terus berjalan dan pastinya bisa menghibur, memotivasi, memberikan damai ke semua orang. Yeay. Bye bye guys, bye bye. Ini bareng kan Kak? Iya dong. Oke. Oke.